Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, bertemu kembali kita di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, sermon terbaru selalu dapat kita nikmati setiap hari Rabu, premier jam 8 malam melalui channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang senantiasa membawa kami berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Tuhan Yesus yang selalu ingin memberikan suatu terobosan-terobosan ilahi di dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar setiap hal yang kami dengar hari ini dapat menjadi benih yang baik bagi jiwa, pikiran, perkataan. Sehingga kami tahu apa yang menjadi rencana dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon minggu lalu kita belajar tema tentang senantiasa hidup dalam terobosan ilahi. Ini menjadi part yang kedua. Menjadi bagian yang kedua, ini akan kita bawa 2 seri bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang belum sempat menonton yang part pertama dapat melihatnya kembali di channel YouTube, Instagram, Cornerstone Jakarta. Kita belajar tentang senantiasa hidup dalam terobosan-terobosan ilahi. Di dalam kehidupan kita sering sekali mungkin kita ada mengalami suatu hal yang berhenti. Sepertinya berhenti, sepertinya tidak ada perkembangan, sepertinya tidak ada progres. Kita mengalami dan melewati suatu situasi yang sama hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sepertinya tidak ada improvement. Sepertinya tidak ada sesuatu hal yang baru. Kita selalu mendapatkan hasil yang sama. Sudah disampaikan di minggu lalu Bapak Ibu. Jika kita berharap hasil yang berbeda dari suatu proses, dari suatu input yang sama, maka itu suatu hal yang aneh. Ada hal yang harus kita ubah. Entah itu cara berpikir kita, entah itu cara kita berkata-kata, entah itu dalam cara kita melakukannya. Tetapi kita memerlukan hal lain untuk kita dapat melihat sesuatu hal yang berbeda. Kita sudah belajar, kita memerlukan yang namanya breakthrough. Kita memerlukan yang namanya terobosan-terobosan ilahi, divine breakthrough. Terobosan ilahi di dalam keuangan kita, terobosan ilahi di dalam pekerjaan kita, terobosan ilahi di dalam bisnis dan usaha kita. Kita memerlukan terobosan ini untuk kita sampai di level yang baru, untuk kita melihat sesuatu hal yang baru yang ada di depan. Pada saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel pada saat itu masih berpikir, masih berkata-kata, masih bersikap seolah-olah mereka masih ada di tanah Mesir. Sehingga mereka tidak dapat melewati padang gurun dengan baik. Hanya beberapa orang, hanya Yosua dan Kaleb firman Tuhan yang berkata dapat masuk ke tanah Kanaan, orang-orang yang keluar dari Mesir tadi. Karena lain jiwanya, Tuhan berkata tentang Kaleb. Kita memerlukan suatu terobosan cara berpikir. Terobosan-terobosan diperlukan untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ketika sebuah perusahaan melakukan terobosan-terobosan di tahun 2021, tentu mereka berharap untuk mendapatkan hasil yang berbeda di tahun tersebut. Hari ini, mari lihat, cek bagian-bagian dari kehidupan kita yang kita rasa sepertinya tidak ada perkembangan. Kita membutuhkan Yesus di area tersebut lebih daripada sebelumnya, sehingga kita dapat melihat ada terobosan-terobosan yang besar dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar minggu lalu kisah dari Gideon. Bagaimana Gideon adalah seorang yang pemeras anggur. Dia bekerja di kebun anggur dalam posisi yang ketakutan karena pada saat itu bangsa Midian menyerang, menjajah bangsa Israel. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, engkau akan menjadi pahlawan yang gagah berani. Gideon tidak melihat dirinya sebagai seorang yang besar. Dia berkata, aku adalah suku terkecil, sukuku adalah suku terkecil dari suku manusia. Dan aku adalah orang yang paling muda di antara keluargaku. Apa yang terjadi? Gideon akhirnya dapat menumpas dan menghancurkan bangsa Midian. Diperlukan terobosan untuk keluar dari comfort zone-nya Gideon. Comfort zone-nya Gideon adalah tempat pengerikan. Comfort zone-nya, zona nyamannya Gideon adalah tempat pengerikan. Dia terlalu nyaman di situ. Tetapi dengan Tuhan, bersama Yesus, kita dapat melakukan satu lompatan-lompatan besar dalam kehidupan kita. Gideon yang tadi hanya mengerik,
hanya memeras anggur dalam hitungan tidak butuh waktu lama. Dia disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Kita memerlukan itu. Jika ada kita lihat sesuatu yang sepertinya berhenti dalam kehidupan kita, karir kita, bisnis usaha yang tidak berkembang, hubungan yang tidak semakin baik, kita memerlukan yang namanya divine breakthrough. Kita memerlukan yang namanya terobosan ilahi. Kita ingin mengubah situasi 180 derajat, saudara-saudaraku. Karena Tuhan ingin kita mengembang ke kanan dan ke kiri dan memberikan dampak yang besar. Terobosan-terobosan diperlukan agar sebuah komunitas dapat berkembang. Terobosan-terobosan diperlukan agar sebuah komunitas dapat tumbuh. Terobosan-terobosan dapat membawa kita kepada sesuatu hal yang baru yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Hari ini kita mau belajar dari kisah Abraham. Pada saat Abraham diberikan Tuhan sebuah visi bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Pada saat itu umurnya kira-kira umur 75 tahun. Pada saat itu Sarah umurnya kira-kira 65 tahun. Anaknya Abraham, Ishak, baru lahir pada saat Abraham kira-kira umur 100 tahun. Butuh 25 tahun waktu bagi Abraham untuk melihat apa yang Tuhan janjikan menjadi sebuah kenyataan. Tetapi untuk hal itu, Abraham tidak mundur, tidak goyah imannya, tidak bergeser iman percayanya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kita dapat melihat kisah itu di Roma 4. Kita buka sama-sama kitab Roma 4. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan baik-baik ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di ayat 18 dikatakan, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham telah memegang sebuah janji, Bapak Ibu. Abraham telah memegang sebuah firman. Apa yang keluar dari mulut Allah adalah firman, ya dan amin. Tuhan sudah berfirman sebelumnya kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Hal itu dipegang oleh Abraham. Dia tidak bergeser dari apa yang dia percayai. Di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ada suatu kondisi yang kontras antara iman dengan situasinya, antara iman dengan kenyataannya. Kenyataannya apa? Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya sudah sangat lemah, bukan hanya itu, yang berikutnya dikatakan, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ada dua kondisi yang diketahui Abraham dengan sadar. Sepenuhnya Abraham mengerti dan mengetahui bahwa tubuhnya pertama sudah sangat lemah, yang kedua rahim Sarah telah tertutup. Secara duniawi, secara lahiriah, impossible, tidak mungkin. Tubuhnya sudah sangat lemah, yang kedua rahimnya Sarah sudah tertutup. Tetapi iman dapat membawa Abraham melihat ada terobosan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa terobosannya ini? Terobosannya adalah tetap mempercayai iman, tetap mempercayai firman. Pada saat Abraham tidak bergeser dari kepercayaannya, dia melakukan sebuah terobosan. Sudah 75 tahun dia hidup. Katakanlah dia menikah, misal dia menikah dengan Sarah. Alkitab
tidak mencatat, katakan dia menikah dengan Sarah di umur 30 tahun. Panggilan Tuhan datang di umur 75 tahun. 45 tahun mungkin mereka telah berusaha untuk memiliki anak setelah pernikahan mereka. Tetapi tidak ada hal yang terjadi, tidak lahir keturunan. Hari ini Abraham menggeser, mengubah cara pandangnya. Cara dia percaya. Yang tadinya dia percaya kepada perbuatan usahanya untuk memiliki anak, dia bergeser untuk mempercayai apa yang Tuhan sampaikan. Unshaken faith, iman yang tidak bergeser, yang tidak dapat digoyahkan. Walaupun Abraham tahu kondisi kesehatan Abraham pasti lebih baik pada saat dia muda, pada saat dia umur 30, pada saat dia umur 40. Tetapi Tuhan datang kepada Abraham pada saat dalam kondisi tubuh yang lemah. Udah umur 100 Bapak Ibu. Dia menerima visi dari Tuhan di umur 75 kira-kira. Tuhan berkata, kamu akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Umur 75 mungkin Abraham, oke, saya bisa percaya Tuhan, oke. Umur 85, nggak terjadi juga. Umur 95, oke. Tetapi dia tidak bergeser dari imannya. Hari ini Bapak Ibu, apa yang selama ini mungkin engkau percayai dan sepertinya tidak menghasilkan sesuatu, hari ini geser, ganti hal yang kau percayai menjadi firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, pegang apa yang Tuhan katakan. Memegang terlalu erat apa yang dunia katakan tidak akan mengubah situasi. Terobosan-terobosan ilahi diperlukan saat dunia mengalami hal-hal seperti saat ini. Kita memerlukan terobosan-terobosan ilahi. Bagaimana caranya? Mengganti, menggeser cara pikir yang lama kepada iman. Unshaken faith, iman yang tidak tergoyahkan. Dua hal yang diketahui oleh Abraham. Tubuhnya sangat lemah, rahimnya Sarah telah tertutup. Tetapi untuk kedua hal itu, Abraham tidak ragu. Di nats yang lain, di ayat yang lain dikatakan bahwa maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Hari ini lihat apa hal-hal yang sepertinya memblok di depan kita. Apa sepertinya hal-hal yang ada berdiri teguh di hadapan kita. Yang sepertinya menghalangi kita. Ada tembok yang tinggi, ada tembok yang tebal. Ingat, kita masih punya faith. Kita masih punya iman untuk dapat menerobos, untuk dapat melompati tembok-tembok, penghalang-penghalang yang ada di depan kita. Ada hal baik di balik tembok tadi Bapak Ibu. Abraham tahu bahwa kepercayaanku kepada firman tidak akan sia-sia. Hari ini mungkin medical record, mungkin rekam medis mengatakan hal yang tidak baik tentang kesehatan kita. Ingat, kita punya faith, kita punya iman kepada Yesus Kristus yang tidak mungkin gagal. Hari ini pilih Bapak Ibu, apa hal yang ingin kita percayai. Ketika kita mempercayakan kesehatan kepada hal-hal yang sifatnya medis, maka itu yang akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Hari ini kalau medis berkata, kamu harus memakan obat, mengkonsumsi obat ini sepanjang hidup kamu. Ingat, kita membutuhkan terobosan-terobosan ilahi. Aku tahu Tuhan, bahwa tubuhku Engkau desain untuk mengalami hal-hal yang baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, obat-obatan yang aku makan ini tidak akan selama-lamanya. Ini hanya akan sementara. Karena aku tahu, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Aku akan mengalami terobosan-terobosan ilahi di dalam kesehatanku. Sebagaimana Abraham yang tidak goyah imannya ketika Engkau berjanji untuk memberikan dia keturunan. Demikian juga dengan aku Tuhan. Aku mempercayai, aku tidak goyah bahwa Engkau telah memberikan aku kesehatan. Amin. Yes. Banyak sekali kisah di dalam Alkitab yang dapat kita jadikan pegangan. Di ayat 19 dikatakan apa? Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Ada hal-hal yang kita ketahui yang dapat membuat iman kita menjadi lemah. Perhatikan baik-baik, saya berharap Bapak Ibu dapat menggarisbawahi ini. Banyak hal-hal yang kita ketahui yang bisa membuat iman kita menjadi lemah. Ketika kita terlalu banyak membaca berita di sosial media, mengetahui hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tidak ada relevansinya dengan iman, dengan berita Kristus, maka itu akan membuat iman kita lemah.
Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Hanya firman Kristus, hanya firman Injil kasih karunia Tuhan yang akan membuat iman kita semakin kuat dan semakin kuat. Di luar hal-hal tersebut, maka hanya akan membuat iman lemah. Perhatikan, ini mendorong kita untuk semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Jelas sekali bahwa iman sangat bertautan, sangat berhubungan dengan yang namanya apa kita dengar. Dengan apa yang kita ketahui. Perhatikan hari ini, hal apa yang lebih banyak kita ketahui. Ketika kita lebih banyak mengetahui hal-hal yang sifatnya tentang kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, maka itu yang membuat iman kita lemah. Abraham memilih lebih banyak mengetahui tentang apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Amin. Saya ingin memberikan satu kesaksian yang sederhana. Hampir 2 minggu yang lalu, kami ada di dalam sebuah proyek bersama tim di kantor. Proyek ini butuh waktu 2 minggu untuk masa persiapan, di mana kami harus mengumpulkan penjualan dalam waktu 2 minggu. Sampai jadi ada 14 hari kalender kami harus bekerja untuk mengumpulkan permintaan dari investor terhadap proyek ini. Sampai di hari ke-13 posisi kami ada empat, saya pakai bahasa yang sederhana aja, dari ada 4 agen penjual, posisi kami ada di posisi yang paling bawah sampai di hari ke-13. Sampai di hari ke-13 posisi kami tidak baik. Sampai akhirnya di hari ke-14 ketika proses penjualan ini harus sudah tutup buku, harus sudah selesai, kita harus melaporkannya. Akhirnya bagaimana ini? Kita tidak bisa mencapai target. Kami dan tim berkata, kami masih butuh waktu 2 jam. Kami mengatakan, beri kami waktu 2 jam. Kami akan melihat ada hal besar terjadi. Dibutuhkan iman untuk memperkatakan hal tersebut, Bapak Ibu. Dibutuhkan iman untuk mempercayai firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan engkau seperti apa yang dikatakan di kitab Roma. As the scripture says, who trust in him. Siapapun yang percaya seperti apa yang tertulis, siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Kami memperkatakan bersama tim, Tuhan kami percaya ini tidak boleh terjadi. Karena Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami tahu Tuhan ada hal baik. Kami berkata apa Bapak Ibu? Kami tunggu, berikan kami waktu sampai jam 3 sore. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan dapat mengubah situasi. Sepertinya kita akan menjadi kita akan menjadi orang terakhir. Tuhan dapat mempercepat melakukan akselerasi yang luar biasa. Jam 3 sore, kami mendapatkan suatu order yang besar. Dan pada akhirnya, company kami menjadi nomor 1 dalam agen penjualan tadi. Itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan dapat melakukan terobosan-terobosan last minute di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa seperti, aduh udah mentok ini, udah gak mungkin. Kita ke kiri gak bisa, ke depan gak bisa, ke kanan gak bisa, ke atas, ke bawah gak bisa. Ingat, firman Tuhan tidak pernah gagal. Tetap harapkan ada terobosan-terobosan ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kami keluar sebagai pemenang di dalam proyek tadi. Kami menjadi orang yang nomor 1. Company kami menjadi perusahaan nomor 1 agen penjual tadi. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan dapat membuat saya dan Bapak Ibu lahir menjadi seorang pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah dapat membuka tembok-tembok yang sepertinya tertutup rapat, jendela-jendela yang tertutup rapat, tembok-tembok yang tebal, tembok-tembok yang tinggi dapat dihancurkan seketika dan menghasilkan kita orang-orang pemenang. Amin. Last minute Tuhan dapat melakukan terobosan-terobosan ilahi. Last minute Tuhan dapat melakukan terobosan-terobosan ilahi. Umur 100 menjadi deadline, menjadi injury time bagi Abraham. Menjadi injury time, sudah 100 tahun, now or never.
Tetapi Abraham tidak goyah terhadap janji Allah. Abraham tidak fokus kepada kekurangannya. Abraham tidak fokus kepada tubuhnya yang lemah. Abraham tidak fokus kepada istrinya yang rahimnya sudah tertutup. Abraham hanya fokus kepada apa yang Tuhan janjikan, bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Hari ini lihat apa yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Hari ini lihat apa yang menjadi hal yang banyak kita simpan di dalam pikiran kita. Apakah kita banyak menyimpan perkataan orang lain? Apakah justru kita banyak menyimpan hal-hal yang negatif? Abraham tidak menyimpan cerita banyak tentang tubuhnya sudah lemah, rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi dia hanya menyimpan satu janji, yaitu Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata di Matius 19 ayat ke-26. Kita buka sama-sama. Matius 19 ayat 26 dikatakan demikian. Ini menjadi suatu ayat yang kita perlu ingat dimanapun kita berada, apapun situasi yang sedang kita hadapi. Karena berbicara tentang Matius 19 ayat yang ke-26. Matius 19 ayat 26 dikatakan kepada mereka, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Pada saat kita mengalami ada suatu hal yang tidak sepertinya yang kita lihat situasi ini tidak mungkin berubah. Lihat, ingat ayat ini. Tuhan, aku percaya di Matius 19 ayat 26 engkau berkata bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin Tuhan, aku akan menang. Sangat memungkinkan aku akan lahir sebagai pemenang dan melihat ada hal-hal baik di depan. Bapak Ibu perlu mempercayai bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Yeremia 32 ayat 27 berkata demikian. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kalau engkau menginginkan ada terjadi terobosan ilahi di dalam kesehatan, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan segala sesuatu menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus. Amin. Saya perlu menekankan sekali lagi, kita perlu memperhatikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Pada saat kita berharap terobosan-terobosan ilahi dapat terjadi, maka pada saat itu kita sedang mengakses firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mengharapkan terobosan-terobosan ilahi terjadi dalam kehidupannya adalah orang-orang yang tidak mempercayai besarnya dan hebatnya kasih dan karunia Tuhan. Amin. Jika kita belajar dari kisah Yohanes 6 Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tidak akan membaca semua ayat ini. Pada saat Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memiliki suatu belas kasihan kepada orang-orang yang mengikuti dia yang sudah begitu ramainya dan hari sudah sangat malam. Tuhan Yesus berkata, cari dong roti, makanan buat mereka, berilah mereka makan. Murid-murid berkata, Bapak, kita ini ada bukan di tengah kota dan kita cuma punya duit 200 dinar. Bagaimana mungkin duit 200 dinar dapat memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, istri mereka mungkin. Alkitab mungkin sejarah memprediksi ada sekitar 10.000 orang pada malam itu. Bagaimana mungkin Tuhan hanya dengan 200 dinar? What do you have? Kata Tuhan. Apa yang kau punya? Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu tahu apa yang saya dapatkan dari kisah ini? Malam berbicara tentang waktu yang hampir habis. Malam representasi dari mungkin waktu yang sudah mau habis. Mungkin kita sedang berjalan di sebuah deadline. Mungkin kita sedang berjalan di sebuah injury time. Mungkin proyek-proyek yang kita kerjakan sepertinya sudah mendekati injury time. No hope, tidak ada harapan, kami tidak mungkin menang. No hope,
Kami sepertinya tidak akan bisa keluar dari situasi ini. Kita mungkin sepertinya di hadapan kita ada waktu yang sudah sepertinya hampir habis. Murid-murid give up dengan situasi malam. Tetapi Tuhan tidak. Bahwa berkatku dapat mengalir tidak mesti malam, tidak mesti siang, tidak mesti sore. Berkatku mengalir dalam kehidupanmu 24 jam sehari. Murid-murid melihat waktu malam sebagai suatu batasan, sebuah limitation. Don't quit Bapak Ibu. Jangan keluar dari kepercayaanmu, unshaken faith. Jangan keluar dari kepercayaanmu bahwa Tuhan dapat menolong dan membuat terobosan-terobosan dalam kehidupanmu. Meskipun hanya tersisa waktu 1 menit. Meskipun hanya tersisa waktu 10 detik. Don't quit. Jangan give up. Jangan give up. Kesaksian yang saya sampaikan tadi, ketika kami harus menutup jam 11, saya berkata bersama tim, kita minta waktu ekstra 2 jam. Tuhan masih bisa bekerja. Dia akan melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Akan melakukan terobosan dalam proyek ini. Dan lihat bagaimana Tuhan berperkara. Kami keluar sebagai pemenang. Dari yang tadi posisinya paling rendah, Tuhan angkat menjadi posisi yang paling tinggi. Unshaken faith. Jangan goyah. Jangan gara-gara situasi kita ditekan ke kiri kanan, kita jadi goyah. Kita jadi takut. Murid-murid takut melihat situasi malam. Udah malam Tuhan, gak ada lagi makanan. Kalau mau kemana nyari makanan jam segini, di situasi kayak gini kita cuma punya. Murid-murid melihat 200 dinar sebagai sebuah batasan. Murid-murid menyandarkan iman percayanya kepada 200 dinar. Jelas 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Yang Tuhan inginkan adalah, I want you to trust me. Aku ingin kau percaya kepadaku. Just give me. Berikan aku 5 roti dan 2 ikan tadi. Hari ini lihat hal-hal yang sepertinya terbatas dalam kehidupan kita. Kita mungkin dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh keuangan. Ada hal yang sepertinya tidak bisa kita lakukan karena mungkin kita ngerasa keuangan kita tidak terlalu baik. Kita ada hal yang membatasi karena mungkin pendidikan kita yang tidak cukup memenuhi untuk mendapatkan kita promosi. Jangan give up, don't quit. Jangan keluar, jangan goyah. Tuhan dapat melakukan hal besar, perkara besar dari sesuatu yang terbatas dalam kehidupan kita. Tapi aku nggak pintar bahasa Inggris. Kalau aku nggak pintar bahasa Inggris, maka aku nggak akan mendapatkan promosi itu. Don't quit. Belajar lagi. Learn new skill. Belajar skill yang baru. Kalau ada area hal yang kita tidak mengerti, ada hal yang kita tidak paham, belajar. Tuhan dapat memberkati apa yang kita pelajari. Tuhan dapat memberkati pikiran kita. Kalau dulu mungkin kita belum menyelesaikan sekolah kita, belajar lagi. Tuhan dapat membuat ada sarjana-sarjana yang hebat. Don't quit. Jangan keluar. Ada terobosan-terobosan ilahi di depan yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Bangsa Israel pada saat itu terlalu cepat menyerah. Terlalu cepat menyerah. Lebih baiklah kami tinggal di Mesir. Ngapain Musa engkau bawa kami apa kalau hanya untuk menguburkan kami di padang gurun ini. Mereka terlalu cepat keluar dari firman, dari janji Tuhan. Don't give up, don't quit. Firman Tuhan itu tidak gagal saudara-saudaraku. Tetapi kita yang sering gagal untuk menerimanya. Bukan firmannya yang gagal. Terobosan-terobosan ilahi senantiasa ada disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita mengalami keterobosan di dalam hal kesehatan, mengalami terobosan di pekerjaan, mengalami terobosan di bisnis usaha kita, mengalami terobosan di keuangan kita, mengalami terobosan di dalam pelayanan kita. Dia menginginkan ada divine breakthrough terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak menginginkan kita stuck, kita berhenti di satu level. Kita tidak bergerak, kita tidak ada perkembangan. Tidak. Comfort zone yang sering sekali menahan kita. Comfort zone yang sering sekali menahan kita untuk dapat melihat terobosan-terobosan ilahi. Lihat apa yang menjadi comfort zone-nya kita hari ini. Mungkin comfort zone kita adalah hobi kita. Mungkin comfort zone kita adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan. Udahlah, udah enak. Aku di sini mau ngapain lagi? Kita tidak melihat ada growth. Kita tidak melihat ada pertumbuhan. Karena kita sudah nyaman sekali di comfort zone-nya kita. Kita comfort zone sekali, nyaman sekali memiliki satu hubungan yang tidak baik. Jangan. Ada terobosan-terobosan ilahi yang Tuhan ingin sediakan di dalam kehidupan kita. Jangan lihat waktu menjadi sesuatu hal yang terbatas. Tuhan dapat mengubah last minute.
Tuhan dapat mengubah malam tadi menjadi suatu malam yang hebat. Ketika murid-murid melihat malam menjadi suatu batasan. Ketika murid-murid melihat 200 dinar menjadi suatu batasan untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia tidak melihat mau itu malam, siang, pagi, subuh, kapanpun. Grace, kasih karunia Tuhan dapat mengalir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Jangan give up, don't quit. Meskipun hanya tinggal 1 menit. Jangan give up, don't quit. Stay, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, saya dan Bapak Ibu akan melihat banyak terobosan-terobosan ilahi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti, tetap maju. Jangan stay di comfort zone, tetap maju. Lihat hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tetap tumbuh di dalam Yesus Kristus. Karena banyak, ada tanah Kanaan baru yang Tuhan ingin sediakan bagi kita. Yang kaya dengan susu, melimpah dengan madu, banyak buah-buahan di sana. Tuhan Yesus menginginkan saya dan saudara tetap senantiasa berjalan di dalam terobosan-terobosan ilahi. Karena dengan mempercayai firman bahwa kita hidup di dalam terobosan-terobosan ilahi, kita akan melihat ada hal-hal yang akan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Cara pikir ini harus melekat dan tinggal di dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Tapi aku sudah umur 65 tahun, aku sudah umur 70 tahun. Ya mau apa lagi sih dalam hidup ini? Tidak. Tuhan memanggil Abraham umur 75. Tuhan memakai Nuh tidak ketika dia usia muda waktu dia membangun bahtera. Tidak. Jangan lihat usia, jangan lihat kondisi, jangan lihat latar belakang pendidikan sebagai sesuatu yang dapat membatasi saya dan Bapak Ibu. Banyak pencapaian-pencapaian besar yang Tuhan ingin kita lakukan, kerjakan selama kita ada di bumi. Amin. Hari ini saya ingin menutup dengan hal sederhana, Bapak Ibu. Miliki satu pemikiran bahwa ada hal yang lebih baik yang Tuhan sediakan di depan bagi kita. Memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan menginginkan ada terobosan-terobosan ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan lebih daripada apa yang dunia ini tawarkan. Itulah yang akan membawa kita untuk berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Jangan berhenti, jangan mundur, don't quit, jangan keluar dari janji Tuhan. Karena Allah dapat mengangkat dan menarik kita sampai ke garis finish dan menghasilkan orang-orang pemenang yang hebat. Karena Tuhan senantiasa menginginkan saya dan Bapak Ibu berjalan di dalam terobosan ilahi. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di sermon berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Saya ingin menutup sermon ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Engkau senantiasa berjalan bersama kami, dan kami percaya Tuhan bahwa terobosan-terobosan ilahi sudah Kau sediakan bagi kami. Kami mau hidup di dalam divine breakthrough. Kami mau hidup di dalam lompatan-lompatan yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua hal yang baik, sedap didengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kami, itu yang Kau sediakan bagi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom, berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetap tumbuh, berkembang dalam iman kepada Yesus Kristus bersama dengan Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, agar semakin banyak orang mendengar firman, Injil kasih karunia Tuhan yang membawa kita kepada pertobatan, bertobat dari cara berpikir yang lama ke cara berpikir yang baru. Tuhan senantiasa menginginkan saya dan Bapak Ibu dapat mengalami terobosan-terobosan ilahi. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.